Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Hari ini Kamis 16 Juli 2020, saya kembali berjumpa dengan saudara dan akan memberikan pelayanan firman Tuhan menurut Almanak Nas GKE dari Yesaya pasal 44 ayat 1 sampai dengan 5 dengan perikop Tuhan satu-satunya Allah. Sebelumnya, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang ada di sorga, firman-Mu menjadi sumber harapan kami untuk memberikan keteguhan iman dalam pengharapan menjalani hari-hari hidup kami. Firman-Mu lah yang akan kami dengar pada saat ini, dan biarlah Tuhan yang berbicara dalam urapan Roh Kudus yang memberikan hikmat dan tuntunan bagi kami yang mendengar dengan baik, dan yang kemudian Roh Kudus pula membimbing kami untuk melakukannya di dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya akan membacakan Yesaya pasal 44, cukup pada ayat 1 sampai dengan 2 saja. Begini bunyi firman Tuhan. Tetapi sekarang, dengarlah hai Yakub hambaku, dan hai Israel yang telah kupilih. Beginilah firman Tuhan yang menjadikan engkau, yang membentuk engkau sejak dari kandungan, dan yang menolong engkau. Janganlah takut, hai hambaku Yakub, dan hai Yeshurun yang telah kupilih. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan yang melakukannya. Amin. Jemaat Tuhan, saya memberi judul untuk renungan kali ini, janganlah takut. Semua orang pernah alami rasa takut, tak terkecuali Nabi. Contohnya, ada orang yang takut cintanya ditolak. Ada orang yang takut tidak diterima kuliah pada prodi favorit bagi calon mahasiswa baru. Ada orang yang takut pergi ke pasar atau ke gereja pada masa ini karena banyak kerumunan orang yang bisa lupa protokol kesehatan, sehingga berpotensi tinggi menularkan COVID-19. Masih banyak contoh ketakutan lain dalam hidup ini. Kita tahu takut. Tapi apa sih penjelasan takut itu? Saudara, takut adalah perasaan tidak menyenangkan karena dipicu persepsi bahaya atas peristiwa atau keadaan yang menghantui diri. Perasaan ini terus terbawa dalam pikiran. Dampaknya makan jadi tak enak. Tidur pun tak nyenyak, pandangan kosong, dan sering gagal fokus. Jika tidak cermat mengelolanya, perasaan takut bisa meningkat kualitasnya jadi gangguan kecemasan berlebihan yang disebut dengan fobia. Ada pula sebutan singkatan gegana, gelisah, galau, dan merana. Dan untuk tingkatan puncaknya, kita kenal istilah stres, tertekan. Ujung-ujungnya jadi gangguan kesehatan mental dan jiwa. Lalu bagaimana kita merespon rasa takut secara bijak? Berdasarkan suara kenabian Yesaya pasal 44 akan memberikan tuntunan dan pencerahan kepada kita.
Jemaat Tuhan, nas ini menjelaskan tentang 3 hal. Yang pertama, penderitaan Yehuda atau Israel dalam pembuangan di Babel. Penyebab penderitaan atau pembuangan itu karena mereka telah menduakan Allah dengan menyembah Baal. Yang kedua, karena kesombongan diri dengan percaya pada kemapanan yang ada. Dan yang ketiga, adanya ketimpangan sosial dan ketidakadilan oleh penguasa dan oknum agamawan. Hal yang kedua dari nas ini adalah mereka takut kehilangan jati diri di pengasingan dan cemas memikirkan nasib keluarga mereka yang tersisa yang tidak diangkut di pembuangan Yehuda. Dan hal yang ketiga adalah sirnanya harapan mereka karena hilangnya kebebasan dan mereka tidak lagi percaya diri. Mereka diselimuti oleh keadaan yang tertekan mendalam dalam menghadapi kenyataan penderitaan itu. Lalu bagaimana respon Yesaya? Yang pertama, terima kenyataan. Status ini menjadi awalan yang menentukan untuk move on, untuk bangkit. Lalu apa yang harus aku perbuat selanjutnya? Bukannya pesimis tolak kenyataan yang ada. Sebaliknya, optimis dengan kenyataan itu. Yesaya sadar tugas kenabiannya berat. Tapi ia sadar pula bahwa Allah yang memilih dan mengutusnya adalah Allah yang sama yang akan menyertai, melengkapi dan memberkati penugasannya. Yesaya harus lebih dulu optimis menerima kenyataan, sebab ia pula yang mengajarkan itu kepada Yehuda. Kedua, kesiapan menerima kenyataan itu akan menggiring mereka kembali untuk mengingat sejarah masa lalu. Allah berkenan memilih, menolong dan memberkatinya sebagai umat Allah. Itu ada di dalam ayat pertama. Peristiwa spektakuler yang dibuat oleh Allah kepada leluhur mereka sejak dulu lalu dihidupkan dalam ingatan segar bersama-sama dalam penderitaan. Yang ketiga, kesadaran karya Allah sejarah ini menguatkan pengharapan dengan mengaminkan sabda Allah yang mengatakan, dengarlah, jangan takut. Sebab aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus, mencurahkan rohku ke atas keturunanmu, dan berkatku ke atas anak cucumu. Pada ayatnya yang ketiga. Dan yang keempat, sebagai kesimpulan respon dan tanggapan Yesaya, saat hadapi penderitaan, hadapilah dengan iman dan pengharapan kepada Allah. Jangan takut, sebab Dialah penolongmu. Siapa sang penolong itu? Tuhan semesta alam. Akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian. Tidak ada Allah lain daripadaku. Ayatnya yang ke-6.
Lalu berdasarkan suara kenabian Yesaya ini, apa yang dapat menjadi pencerahan dan tuntunan bagi kita kini? Yang pertama, perasaan takut ada pada semua orang tanpa pengecualian, dan Nabi Yesaya juga mengalaminya. Jadi, takut itu biasa, asal jangan dibiarkan disepelekan. Jemaat Tuhan, selama kita hidup, jumpa dengan peristiwa yang menimbulkan rasa takut adalah wajar. Tak wajar bila kita dikuasai dan diperbudak dengan ketakutan. Maka takut harus dikelola. Takut harus diterima sebagai alarm pengingat agar kita semakin mendekat dan berserah pada Allah. Takut mengingatkan kita terbatas dan jangan sok percaya diri. Takut jadi pengingat dan penyeimbang agar kita jadi bijaksana menentukan langkah selanjutnya. Kedua, takut harus menjadi alasan kuat kita untuk percaya pada Allah bahwa Dialah yang menjadi penolong satu-satunya. Apalagi dalam masa pandemi COVID-19 kini, wajar takut, tapi bukan jadi ketakutan. Pada rasa takut selalu ada harapan dan solusi. Ya, seumpama kita melihat cahaya di ujung terowongan gelap. Percayalah, pertolongan Tuhan selalu tepat pada waktunya. Dan kita bisa sampai melewati masa sulit ini dengan ikhtiar, doa, harapan, dan ketekunan. Selamat berjuang dan teguh dalam iman pengharapan pada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus menolong dan memberkati saudara. Amin.